Ada kalanya kamu merasa kamu sudah melakukan segalanya, tapi entah kenapa hidup tetap saja menghantammu tanpa ampun. Kamu tersenyum di depan orang, tapi hatimu retak perlahan tanpa suara. Kamu kuat, tapi lelah. Kamu sabar, tapi sudah nyaris menyerah. Dan malam-malam terasa seperti penjara, tempat di mana kamu menangis sendirian, tapi tak ada yang benar-benar tahu. Kalau kamu sedang berada di titik itu, kamu tidak sendiri. Dengarkan video ini sampai selesai, karena bisa jadi inilah jawaban yang selama ini kamu cari dalam diam. Pernahkah kamu merasa hidup ini tidak adil? Kamu sudah mencoba sabar. Kamu sudah berdoa setiap malam. Kamu bahkan pernah menangis diam-diam saat semua orang tidur. Tapi tidak ada satupun yang berubah. Masalah terus datang. Pekerjaan sulit dicari. Uang selalu habis bahkan sebelum cukup. Cita-cita yang dulu kamu yakini, kini tinggal sisa harapan yang tidak kamu tahu masih pantas diperjuangkan atau tidak. Mungkin kamu di umur yang tidak muda lagi. Teman-teman seangkatanmu sudah punya keluarga, rumah, karier yang mapan. Sementara kamu masih bergelut dengan pertanyaan, apa yang sebenarnya salah dengan hidupku? Kamu tidak malas, tidak juga bodoh. Kamu hanya terlalu sering jatuh dan belum sempat benar-benar berdiri tegak kembali. Ada luka yang tidak semua orang tahu. Ada tangisan yang kamu tahan karena kamu tidak ingin dianggap lemah. Ada malam-malam panjang yang kamu lewati sendirian, berharap esok hari membawa kabar baik, tapi yang datang malah kabar buruk yang baru. Dan kamu pun mulai bertanya-tanya, apakah Allah sedang marah padaku? Apakah hidupku ini kutukan? Apakah aku ditakdirkan gagal? Tapi dengarkan baik-baik. Tidak ada satupun manusia yang diciptakan untuk gagal. Allah tidak pernah menciptakan makhluknya tanpa tujuan. Jika kamu hari ini masih bisa mendengar kata-kata ini, itu artinya kamu masih hidup. Dan jika kamu masih hidup, berarti Allah masih percaya kamu bisa bangkit. Allah Maha Lembut. Dia tidak menamparmu saat kamu salah. Dia tidak menghukummu dengan kemarahan. Tapi kadang, Dia mengujimu dengan kegagalan agar kamu belajar. Bukan belajar menjadi kuat, tapi belajar pasrah. Belajar percaya bahwa sekalipun kamu tidak punya siapa-siapa, kamu masih punya Dia. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tetapi sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Apa kamu tahu? Kalimat ini tidak dimulai dengan ancaman. Allah memakai kata sedikit karena Dia tahu kemampuanmu, karena Dia tidak ingin kamu patah, dan karena Dia ingin kamu tahu bahwa semua ini hanya sementara. Kesedihanmu, kegagalanmu, semuanya akan selesai dengan waktu yang tepat. Tapi kamu harus bertahan, bukan karena kamu kuat, bukan karena kamu tidak lelah, tapi karena kamu tahu bahwa satu hari nanti kamu akan melihat cahaya. Dan saat itu tiba, kamu akan bersyukur karena tidak menyerah hari ini. Mungkin kamu merasa kecil di hadapan dunia, tapi kamu besar di mata Tuhan. Bukan karena hartamu, bukan karena statusmu, tapi karena kamu terus berusaha. Meski sering gagal,
karena kamu terus berharap meski sering kecewa. Satu air mata di tengah sujudmu bisa menjadi alasan Allah menyelamatkanmu. Satu keluhan yang kamu bisikkan dalam doa bisa menjadi awal dari pertolongannya. Tidak semua luka harus kamu sembuhkan sendiri. Kadang, kamu hanya perlu berserah. Menyerah bukan berarti kalah, tapi memberi ruang kepada Allah untuk bertindak. Ketika kamu merasa semua usahamu sia-sia, ingatlah bahwa benih pun butuh waktu dalam gelap sebelum tumbuh ke permukaan. Kadang Tuhan tidak langsung menjawab, karena Dia ingin kamu belajar menguatkan akar, agar saat nanti kamu tumbuh, kamu tidak mudah tumbang. Dan mungkin bukan hasilnya yang ingin Dia perlihatkan sekarang, tapi bagaimana kamu menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih dekat dengannya. Coba lihat ke belakang sebentar. Kamu pernah merasa patah, tapi kamu tidak benar-benar hancur. Kamu pernah merasa sendiri, tapi nyatanya kamu masih bisa bertahan hingga hari ini. Itu bukti bahwa hatimu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan terkadang, keajaiban itu tidak datang dalam bentuk yang besar. Tidak selalu berupa uang, pasangan, rumah, atau jabatan. Kadang, keajaiban datang dalam bentuk hati yang tiba-tiba lebih tenang, pikiran yang sedikit lebih jernih, atau teman yang tiba-tiba datang membawa secercah cahaya di tengah kegelapanmu. Banyak orang yang sukses di usia muda, tapi banyak juga yang Allah beri keindahan justru setelah mereka melewati kegagalan berkali-kali. Nabi Musa diangkat menjadi rasul di usia 40 tahun. Nabi Muhammad menerima wahyu di usia yang tidak muda. Kamu tidak terlambat. Selama napasmu masih ada, maka harapan itu belum padam. Dan ingat, sukses bukan hanya tentang harta atau nama besar. Sukses bisa berarti kamu tetap baik meski sering disakiti. Tetap jujur meski sering dicurangi. Tetap berdoa meski belum dijawab. Kadang, itu justru pencapaian terbesar dalam hidup manusia. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu bukan gagal. Kamu hanya sedang dalam proses tumbuh. Boleh istirahat, boleh menangis, tapi jangan biarkan harapanmu mati. Allah tidak pernah membiarkan satu pun air mata jatuh tanpa arti. Dia tidak pernah tidur, Dia tidak pernah lupa, dan Dia tidak akan meninggalkanmu sendirian. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Lihatlah ayat itu. Allah tidak bilang setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Artinya, kemudahan itu tidak datang nanti, tapi sebenarnya sudah ada bersamaan dengan ujianmu. Mungkin tersembunyi, mungkin belum terlihat, tapi ia pasti ada. Maka, tetaplah hidup, tetaplah mencoba, tetaplah percaya. Kamu tidak terlambat, kamu tidak sendirian, dan kamu tidak gagal. Kamu sedang menempuh jalan panjang yang akan membawamu ke tempat yang lebih baik. Asalkan kamu tidak menyerah di tengah jalan. Dan bila suatu hari nanti kamu akhirnya bahagia, jangan lupa bahwa kamu pernah hampir menyerah, tapi tidak jadi. Dan itu yang akan membuat bahagiamu terasa sangat berharga. Untuk kamu yang sedang mendengarkan ini dengan mata berkaca-kaca, tidak apa-apa menangis. Biarkan air mata itu jatuh. Karena setelah hujan, langit biasanya lebih bersih.
kamu tidak harus kuat setiap hari. Yang penting, kamu tidak berhenti. Dan ingat, kamu dicintai oleh Tuhan bahkan saat kamu merasa tidak pantas. Jadi, bangun lagi, pelan-pelan. Langkahkan kakimu walau hanya setapak. Dan percaya bahwa setiap luka akan diganti, setiap doa akan dijawab, dan setiap air mata tidak akan sia-sia.